Ada satu faedah yang ingin kita sampaikan, yaitu manakala kita menyebutkan qala Allah, kemudian setelahnya kita membaca ayat, maka ulama-ulama, guru-guru kita itu memberikan contoh agar tidaklah tidak tidaklah membaca ta'awudz, boleh langsung membaca ayat. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, langsung dibaca ayatnya. Walaupun di sana ada yang mengucapkan qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini memang secara maksud itu bukan berarti Allah berta'awuz secara maksud, tapi secara keterkaitan kalimat dan ucapan itu tidak pas. Ya, karena qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kemudian tiba-tiba kita sebut a'udzubillah. Jadi seolah-olah a'udzubillah itu bagian dari qala Allah Ta'ala tadi, Allah berfirman. Makanya ulama mengatakan boleh ya ketika sebut qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sebut langsung ayatnya. Ya, tidak mesti dengan ta'awuz. Dan memang ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran yang bukan dari awal atau sebagai istidlal, dalil, kita boleh ucapkan a'udzubillah. Contoh, sebagaimana di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kita sebut ayatnya. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Contoh. Jadi itu adalah salah satu contoh ketika dalam menyebutkan qala Allah Ta'ala. Artinya boleh dengan langsung sebut ayat, ya, tidak usah langsung tidak tidak mesti, tidak harus juga mengucapkan a'udzubillah ketika qala Allah Ta'ala. Berbeda hal ketika kita menyebutkan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita sebutkan ayatnya. Apa ayatnya? Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Ya. Taqyid, ada taqyid di sini. Yang diangkat itu siapa? Pertama, orang-orang yang beriman. Dikhususkan orang-orang yang beriman. Ya. Yang kedua, setelah orang ini beriman, yang kedua yang harus dia miliki agar diangkat oleh Allah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, hendaklah dia berilmu agama, hendaklah dia menjadi seorang alim, hendaklah dia orang yang alim yang faham ilmu agama. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsir beliau menyebutkan anna rif'ah, ya, rif'ah itu pengangkatan ini, rif'ah kedudukan yang tinggi di sisi Allah ini, itu adalah dengan iman dan dengan ilmu. Dengan dua inilah mendapatkan darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ini adalah maksud daripada ayat ini. Jadi Allah mengkaitkan antara iman dengan ilmu. Karena apa? Karena orang setelah dia beriman, dia dituntut untuk berilmu, untuk mengetahui, untuk mengetahui lubbul iman, intipati daripada iman, untuk mengetahui apa maksud daripada iman. Iman itu sendiri adalah amal, ya, sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ya, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Nah, ini adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu dia akan bertambah dan berkurang. Wa innama yazidu, dia akan bertambah bil amali, dia akan bertambah dengan amalis salih, dengan perbuatan yang baik, ya, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan kebajikan. Dan dia akan berkurang dengan terbabit kepada maksiat, terbabit kepada hal-hal yang buruk, terbabit kepada hal kelakuan atau sikap atau perbuatan yang tercela. Jadi iman itu sangat erat kaitannya dengan amal, dan amal tidak akan muncul natijah, tidak akan ada amal sebelum kita harus
ilmu dahulu, mengetahuinya dahulu. Surah Al-Mujadalah ini ayat 11. Wa qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Apakah sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Apakah sama ketaatan dengan kemaksiat? Sangat tidak sama. Ya, bainas samai was sumur. Ya, perbedaannya seperti antara langit dengan sumur, langit dengan bumi, tidak sama. Ya. Surah Az-Zumar ayat 9. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, ada yang sebut At-Tustari atau At-Tusturi, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau adalah salah satu tokoh dalam dunia tasawuf. Nama beliau abadi. Di dalam kitab-kitab para ulama tasawuf disebutkan berbagai macam nasihat-nasihat daripada beliau. Ya. Beliau mengatakan apa? Definisi daripada ulama. Siapa ulama itu? Al-ulama adalah, kata beliau, alladzina yu'thiruna al-akhirah ala dunya. Ya. Ulama adalah mereka yang mendahulukan kepentingan perkara akhirat, mendahulukan segala hal yang berkaitan dengan akhirat daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian wa yu'thiruna 'ala Allah ala anfusihim. Ya. Wa yu'thiruna Allah 'ala nufusihim atau anfusihim. Dan mereka juga mendahulukan syariat, mendahulukan Allah melebihi dari yang lain, hatta walaupun dengan kepentingan diri mereka sendiri. Inilah dia para ulama. Dan ini tipis, ya, tipis sekali. Sangat jarang yang bisa seperti ini. Inilah dia ulama ar-rabbani. Ya, ulama ar-rabbani inilah dia. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama di sini ada disebutkan tentang adatul hasr. Ya. Di sini disebutkan hanya saja, innama hanya saja atau sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Ya. Kenapa? Li'annal ulama, ya, karena para ulama itu mengenal Allah, mengetahui Allah sebaik-baiknya pengenalan, sebaik-baiknya pengetahuan. Karena ulama itu mengkaji sifat-sifat Allah, mengkaji asma Allah, mengkaji af'al Allah. Ini berkenaan dengan ilmu tauhid. Makanya ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tauhid. Karena apa? Karena ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan apa yang dimaklum, apa yang diketahui di dalam ilmu itu. Kalau yang diketahui atau yang dicari tahu dalam ilmu itu adalah berkenaan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang hal-hal sam'iyat, al-ghaibiyat, maka ilmu yang mempelajari hal-hal tersebut pun menjadi mulia. Makanya ilmu tauhid ini ilmu mulia. Makanya bagi pemirsa, teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di Pondok Salafi Az-Zuhrah, juga orang-orang tua santri dan yang menyaksikan video ini, hendaklah mengulang kaji kembali mengaji sifat 50 atau sifat 20, ya. Sifat 20 yang kita selalu kenal, yang terkenal, yang masyhur sifat 20. Bahkan di dalamnya, yang mana di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang mustahil, yang wajib, mustahil dan jaiz. Juga sifat-sifat para nabi dan rasul yang wajib, mustahil dan jaiz. Semuanya ada 50. Itu harus diulang kaji, dipelajari kembali. Banyak ulama kita di sana. Kita bisa mengaji dengan mereka. Kita bisa membeli kitab-kitab yang ada. Ya, jangan tidak mengaji kitab tauhid. Bahaya. Disebutkan para ulama, ya, taklif, beban yang pertama kali dibebankan kepada seorang mukallaf, seorang mukmin yang mukallaf, itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah.
Bagaimana dia bisa beribadah kalau dia tidak tahu siapa yang disembah? Nah, ini aneh ini. Ya, makanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ulama adalah salah satu orang yang paling takut kepada Allah. Maka di sini disebutkan antara khasyah, takut kepada Allah itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Ya, khasyah tulazimu al-ilm, sangat erat kaitannya. Dan di sini juga disebutkan innal ilman nafi yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatah. Ya, ini catatan saya, bukan di kitab, maksudnya bukan dari pengarang atau penulis. Ini catatan saya. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan ketakwaan, khasyah, takut kepada Allah, dan segan silu ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat. Kullu ilmin la khasyata ma'ah, kullu ilmin la khasyata ma'ah fala khaira fihi. Setiap ilmu yang tidak melahirkan takwa, tidak melahirkan khasyah, takut kepada Allah, maka tidak ada kebaikan dalam ilmu itu sedikit pun. Ilmunya sudah baik, orangnya yang tak baik ini. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sebagai penuntut ilmu agama ini selalu meminta kepada Allah hidayah, taufik, hidayah, taufik. Ya. Kita kadang sudah dapat hidayah, tapi taufik belum. Taufik itu adalah kekuatan yang Allah berikan untuk sesuai iradah, ya, kemauan Allah dengan keinginan hamba itu sesuai. Ya, ketika contoh, ketika ada azan subuh, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan, yang syariat inginkan ketika itu adalah solat subuh. Kita sudah tahu itu, kita sudah dapat hidayah. Hidayahnya apa? Oh, itu azan subuh. Tapi kita belum dapat taufik daripada Allah. Taufik apa? Keinginan kita, geraknya badan anggota tubuh kita ini melaksanakan solat subuh. Keinginan kita sesuai dengan keinginan syariat, sesuai dengan keinginan kita. Ya, itulah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik itu semuanya taufik daripada Allah. Makanya kita jangan menganggar-nganggar, bahasa kami menganggar-nganggar, menyebut-nyebut ya Allah kami sudah begini. Semua yang kita lakukan dari hal-hal yang baik, dari amalan soleh, tak lain tak bukan itu adalah taufik daripada Allah. Taufik daripada Allah. Makanya malu kita kalau kita menyebut ya Allah aku sudah puasa, ya Allah aku sudah bersolat banyak rakaat-rakaat, aku sudah bersedekah ya Allah. Malu. Kenapa? Semua amalan tersebut itu Allah yang membukanya untuk kita, Allah yang menggerakkannya untuk kita. Maka tidak lain yang kita pinta adalah ya Allah rahmatmu. Ya Allah, doa ini bukan untuk menagih-nagih, bukan. Tapi ini sebagai bukti tazallulku, inkisarku, bukti hinanya diriku, bukti aku berkeperluan kepadamu ya Allah. Itu salah satu inti daripada doa ya. Jadi doa itu makanya disebutkan doa adalah mukhul ibadah. Ya, dia sebagai inti daripada ibadah. Kenapa? Karena di dalam doa, ketika kita berdoa, disitulah nampak surah, nampak gambaran kita tazallul, hina, dina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang berdoa tapi gayanya, ya, gambarannya atau hayahnya, kondisinya tidak menampakkan tazallul, ini doa orang-orang main-main nampaknya. Doa yang main-main.